Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in jamil mu'minin wal mu'minat al muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ونوصص عن الأرواح جميعا للقبور إن أهل لا إله إلا الله من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة ونوصص عن الأرواح مؤلفي هذه الكتب المذكورة في هذا المعهد الشريف عن المعدن المحبوب معهد الحكام ونوصص عن الأرواح جميع أساتذتنا ومعلمينا ومربي أرواحنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ونوصص على مربي أرواحنا وشيخ مشايخنا أن يشيخ المعلم محمد شفيع هذامي بن محمد صالح رائدي. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca talkhisul asasnya. Kita masih bicara tentang bab yang ketiga, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Wa alamatu ayyakuna madi ala arba'ati ahruf. Wa alamatu dan ciri-cirinya, tanda-tandanya, tanda bab yang ketiga dari sulasi mazid biharfin. Ayyakuna madi bahwa ada fi'il madinya al-mufradul mudzakarul ghaib. Maksudnya mufrad mudzakkar ghaib. Idzil bawaqi zaidah, karena selain mufrad mudzakkar ghaib zaidah, ya tambahan. Ala arba'ati harufin, atas 4 huruf. Hala kauni dzalikal madi multabisan bi ziyadatil alifi bainal fa wal ain. Hal keadaan dzalikal madi, itu fi'il madi tadi. Fi'il madi yang menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib. Laki-laki 1 orang, orang ketiga. Bi ziyadatil alifi, dengan nambah alif antara fa dan ain. Fa'ala ya, fa alif ain lam, alifnya tambahan. Idma bainal aini wal lami mahalu ziyadati alifil masdar. Karena ma baina, huruf antara ain dan lam, tadi kan tambahannya antara fa dan ain. Fa'ala ya, fa alif ain. Kenapa tidak ditambahnya antara ain dan lam? Ya, kenapa alifnya tidak ditambah antara ain dan lam? Misalkan jadi fa'ala gitu. Alasana idma bainal aini wal lam, karena jarak posisi antara ain dan lam, mahallu adalah tempat ziyadati alifil masdar, tambahan alif masdar. Berarti fa'ala, alifnya alif menunjukkan huruf zaid pada fi'il madi. Itu pada masdar ya. Nanti ada juga alif, namanya alif masdar. Wa ma ba'dal lami mahalu ziyadati alif tasniyah. Sementara posisi sesudah lam, fa, ain, lam,
adalah tempat tambahan alif tasniyah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu itu. Walali polikan ila tazidu fil awal. Sementara alif likaunihi karena keadaannya dia nggak bisa ditambah di pertama gitu. Masa pertama? Walidha khusus ziyadatu bima bainal fa wal ain. Oleh karena ini, oleh karena alasan tadi itu dikhususkanlah tambahan di sini itu antara fa fi'il dan ain fi'il. Yang tadinya fa'ala jadi fa'ala, fa alif ain lam. Wa bina lil musyarakati bainal isnain, dan bina bab yang ketiga di sini itu lil musyarakah, untuk ya saling berserikat antara dua orang. Musyarakah bainal isnain, binanya namanya bina musyarakah. Ayakunu bina hadzal babi linisbati asli fa'ilin wa wa masdaru fi'lihi sulati ila ahadil amrayni mutaliqan bil akhari sharihan. Biayakun al-amrul awal wa zaid fi qaulina qatala zaidun amran marfu'an wal amru tsani wa huwa amrun mansuban wal nisbati aslil fi'li ila amrin wa huwa al-amru tsani muta'alliqan bi zaidun wa huwa al-amrul awal ta'alluqan dimniyan wa yalzamu min dzalika musyarakatuhuma fi aslil fi'li bi ayakunu ada bina hadzal babi, bentuk bangunan bab ini, bab yang ketiga fa'ala yufa'ilu, untuk menyadarkan asli fa'ilin, asal fa'il. Ada yang enggak ya asli fi'ilin? Ada? Nah, enggak ada. Linisbati, untuk menyadarkan asli fa'ilin, asal fa'il, bahwa dan dia masaru fi'li sulasi, masar fi'ilnya yang sulasi disandarkan ila kepada adil amrain, salah satu dari dua perkara, muta'alikan, gak ada ta'aluk bil akhar, pada yang lain, sharihan, secara tegas, untuk menyadarkan asal fa'il, yaitu masar dari fi'il sulasi disandarkan pada salah satu dari dua perkara, keadaannya terkait dengan yang lain sharihan, secara tegas. Biayakun al-amrul awalu, dengan bahwa ada amr yang pertama, bahwa zaidun, itu lafaz zaidun. Ya, sekarang wa wa lafzu zaidun, itu lafaz zaid di qaulina, pada zaman kita qatala zaidun amran marfu'an, keadaannya dirofakan zaid, wal amru tsani, amr yang kedua, wa wa amrun, itu lafaz amrun mansuban, dinasabkan. Jadi fa'ilnya tetap rofa, maf'ulnya tetap nasab. Cuman secara makna di sini yang mengerjakan pekerjaan bukan hanya fa'il, sementara maf'ul bi jadi objek perbuatan, bukan ya. Tetapi di sini menunjukkan bahwa baik fa'il ataupun maf'ul bi itu sama-sama mengerjakan yang sama, pekerjaan yang sama, sehingga secara umum artinya qatala zaidun amran, Zaid dan Amar saling membunuh. Jadi saling, pekerjaan membunuh sebagaimana dilakukan oleh Zaid, pekerjaan tadi juga dilakukan oleh Amr sebagai maf'ul bih gitu. Wal nisbati, dan karena nisbah menyadarkan asal fi'il ila amrin, kepada Amr, bahwa dan Amr alam rusani, yang bersani muta'alliqan, keadaan ta'alluq bi Zaidin, rapat Zaid,
Wa huwal amrul awwalu, itu amar yang pertama, ta'alluqan dimniyan, secara keterkaitan yang sifatnya dimni. Dimni itu kandungan, implisit, alusorehan, eksplisit, atau tegas. Ya, artinya kenapa dimnian? Karena kalau secara lafaz, qatala Zaidun Amran, Zaidun seolah-olah jadi fa'il, Amran jadi maf'ul bi. Seolah-olah yang mengerjakan pekerjaan membunuh adalah Zaid, sementara Amran adalah yang dibunuh. Nah, pemahamannya nggak begitu. Pemahamannya secara implisit adalah bahwa sebagaimana Zaid melakukan perbuatan membunuh, yaitu dia membunuh Amr, begitu juga Amr dia melakukan perbuatan membunuh, yaitu membunuh Zaid. Makanya secara umum diartikan Zaid dan Amr saling membunuh. Zaid bunuh Amr, Amr bunuh Zaid. Nah, ini namanya binanya lil musyarakah bainal isnain. Wa yalzamuna min lazim min zalika, dari itu, dari nisbah tadi, musyarakatuma berserikat keduanya, Zaid dan Amr fi aslil fi'il, pada asal fi'il, ya pada asal fi'il itu membunuh gitu ya. Zaid melakukan perbuatan membunuh, Amr melakukan perbuatan membunuh, Zaid membunuh Amr, Amr bunuh Zaid. Itu namanya artinya musyarakat ya. Bain kulta, di baca. التشارك في كثير اللازم تحقيق أن معنى قولهم قاتل زيد أمرا ثبوت القتل لزيد متعلقا بأمر صريحا وأقصه ضمنا، ويلزم من ذلك مشاركة أحدهما الآخر لزوما في الجملة على ما حققه السيد المحققين في حاشية المطول. ثم إن المعنى موضوع له إذا اقتضى المشاركة يكون غير المتعدي من الثلاثي. Iya, udah ada sampai asyatil mutawal. Baik kulta, lalu jika kamu bilang, kalau ente bertanya, ma qultuhu, apa-apa yang aku katakan iya di atas tadi, yaqtadi alla takuna al-musyarakatu manan haqiqiyan, ucapanku di atas tadi termasuk dalam contoh qatala Zaidun Amran, itu menuntut bahwa musyarakah tidaklah berupa makna hakikian, maksud yang hakiki gitu. Lihadal babi, bagi ini bab, bal mana laziman lahu, bahkan dia menjadi mana yang lazim, yang tetap bagi ini bab. Ya, artinya bukan hakikat, bukan mana hakikat, tetapi mana yang lazim. Lazim itu artinya menempel dan tidak pernah berpisah. Ma sementara anna qaulam wasapan mereka wa binalil musyarakah yaqtadi, itu menuntut ayakuna manan haqiqiyan lahu, bahwa ada ia musyarakah di sini mana yang hakiki, yang sejati, lahu baginya, bagi bab ini. Qulna, kami jawab, qalu mujan mereka inna babal mufa'alati wa tafa'uli lil musyarakah, sesungguhnya bab al-mufa'ala, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, dan bab at-tafa'ul, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, lil musyarakati, itu untuk musyarakah. Wa tasyaruki, afwan, wa tasyaruku tafsirun bil lazim, dan tasyaruk saling berserikat itu penjelasan secara kelazimannya. Ya, musyarakah akan terjadi tasyrik, persekutuan dalam sama-sama melakukan pekerjaan. Wa taqiqu anna mana qaulihim, dan secara taqiq bahwasanya arti ucapan mereka qatala Zaidun Amran,
Apa sih artinya tuh? Subutul qatli li Zaidin muta'alliqun bi amrin shariha. Tetapnya perbuatan membunuh bagi Zaid, artinya Zaid melakukan pembunuhan, muta'alliqan keadaan terkait bi amrin secara amr. Sharihan secara tegas, secara eksplisitnya begitu gitu. Karena secara daksi Zaidun terlihat sebagai fa'il, amron sebagai maf'ul bih gitu. Waqsuhu gitu ya. Waqsihi dan mana ucapannya subutu aksihi, tetap kebalikannya. Dimnan secara implisit, artinya secara implisit bukan berarti yang menjadi fa'il Zaid Amr jadi maf'ul bih, bukan berarti yang membunuh Zaid yang dibunuh Amr bukan itu. Tapi secara dimnan, secara implisit, secara kandungan artinya adalah Zaid melakukan perbuatan membunuh, yaitu membunuh Amr, sama Amr juga melakukan perbuatan membunuh, yaitu membunuh Zaid gitu. Wa yalzamu dan menjadi lazim midzalika dari penjelasan itu musyarakatu adima lil akhar, berserikat yang salah satu dari keduanya Zaid Amr lil akhar bagi yang lain. Jadi sama-sama bunuhlah musyarakatnya. Luzuman secara lazim, secara pasti, fil jumlati secara jumlah, ala ma haqqaqa sayyidul muhaqqiqin fi hasyiatil mutawwal. Ada perbedaan antara bil jumlah dan fil jumlah. Apa bedanya? Beda gini. Kalau bil jumlah itu menunjukkan umum dan istighraq, menunjukkan secara umum dan secara merata, mencakup semuanya. Seperti lafaz umum dari prinsip awal, lafaz umum itu yastaghriq ma yasluhu lahu. Dia menenggelamkan, dia mencakup seluruh anggota-anggota yang layak dan memenuhi syarat masuk ke dalamnya. Itu umum tuh. Sehingga kata bil jumlati dia menunjukkan umum dan istighraq, menunjukkan merata keseluruhan dan menghabiskan seluruh anggotanya. Itu bil jumlah. Kalau fil jumlah dia menunjukkan aktsariyun wa aghlabiyun. Jadi dia menunjukkan aksari dan aghlabi. Kebanyakannya seperti itu. Artinya di sana sudah bisa dipastikan akan ada pengecualian gitu. Jadi itu beda antara bil jumlah dan fil jumlah. Artinya dalam tujuan atau makna yang digunakan dari dua bahasa tadi, bil jumlah dan fil jumlah. Ala mahaqa sayyidul muhaqqiqin biasyatil mutawwal. Ada yang bilang sayyidul muhaqqiqin, pemimpin seluruh ahli-ahli tahqiq. Ada yang bilang ini tidak jelas siapa, tapi ada juga bilang Imam At-Tabtazani. Tsumma innal ma'nal mawdu'ala. Dilanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. ثم إن معنى الموضوع له إذا كان المعرفة يكون غير المتعدي من الثلاثي متعديا إذا نقل إلى هذا الباب له كرمته وشاعته فإنهما متعديان مع أن ثلاثيهما ذلك ويكون المتعدي إلى مفعول واحد متعديا إلى مفعولين فهما الأصل الفعل وثاني ما اقتضاه معنى المشاركة له جاذبته التوبة فإن مفعول جذب وهو التوب لما لم يصح أن يكون مشاركا للفاعل بالمجاذبة احتيج إلى مفعول آخر وهو الضمير ويلزم منه مشاركة أحد الشخصين الآخر في جذب الثوب بخلاف شاتمته فإنه لما كان المفعول في قوله شتمت زيدا صالحا لأن يكون مشاركا للفاعل اقتصر على ذلك المفعول ولا يحتاج إلى مفعول آخر.
Thumma innal mawdu'a lah idza iqtadal musyarakata yakunu ghairal muta'addi minaz sulasi muta'addiyan. Suma kemudian innal mawdu'ala, sungguh mana yang diletakkan bab ini lah untuk mana tadi. Kan setiap bab dia dibuat dan digunakan untuk menunjukkan makna. Al mawdu'ula, mana yang diletakkan bab ini untuk menunjukkan mana tadi. Idza qadal musyarakata, jika mana tadi menuntut musyarakat. Yakunu nisaya adalah ghairul muta'addi minaz sulasi, yang bukan fi'il muta'addi dari fi'il sulasi, muta'addian itu menjadi muta'addi gitu. Bisa aja kita tafsirkan takdirkan yakunu bihi ya, bihadzal mana alladzi iqtadal musyarakah, atau bihadzal iqtida ghairul muta'addi minaz sulasi muta'addian, selain fi'il muta'addi dari fi'il sulasi itu menjadi muta'addi jadinya. Idza nuqila ila hadzal babi, apabila fi'il ghairu sulasi tadi dinukilkan kepada bab ini, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan kakaramtuhu wa sya'artuhu bainahuma muta'addiyani ma'anna sulasiyahuma lazim. Maka sungguh keduanya karamtu dan sya'artu dua-duanya muta'addi ma beserta anda sulasiyahuma, bahwasanya bentuk sulasi dari keduanya, dari karama sya'ara lazimun lazim ya. Karama fi'il sulasinya karuma, karum kan lazim artinya mulia, karuma zaidun, zaid mulia. Sya'ar itu bentuk sulasinya juga lazim juga, sya'ura, sya'ura itu artinya merasakan, bisa juga mengetahui ini. Kita lanjut afan. Jadi yang tadinya asalnya ketika fi'il sulasinya lazim, begitu ikut bab ini fa'ala yufa'ilu, dan di sana ada arti musyarakah, maka bab ini menjadi muta'addi. Ya muta'addi kepada, ya jadi muta'addi pada satu. Karamtu Zaidan, aku dan Zaid saling memuliakan. Aku memuliakan Zaid, Zaid memuliakan aku gitu. Jadi muta'addi tapi mengandung arti musyarakah gitu. Wa yakunul muta'addi ila maf'ulin wahidin muta'addin ila maf'ulaini ahaduhuma al-aslul fi ahaduhuma al-asl al-fi'lu wa tsani maqtada ma'nal musyarakah. Wa yakunul muta'addi, dan menjadilah fi'il muta'addi ketika dia fi'il sulasi dia muta'addi ila maf'ulin wahidin kepada satu maf'ul, maka begitu ikut bab fa'ala yufa'ilu dia menjadi muta'addi dua maf'ul. Aduma salah satu keduanya aslul fi'li, asal fi'il. Asal fi'il itu masdar ya. Wasanya yang kedua maqtada manal musyarakah, muta'addi yang kedua yaitu muta'addi yang dituntut oleh mana musyarakah, mana musyarakah. Nah sumpama jazabtu as-sauba, kalau dia ikut sulasi sebelum ikut fa'ala, katakanlah dia sulasi, dia muta'addi kepada satu. Contoh jazabtu sauba, aku menarik baju itu. Nah begitu kita ikutkan wazan fa'ala, dia jadi dua maf'ul. Yang pertama aslul fi'li, yang kedua mana musyarakah.
Sehingga kita bilang jazabtu as-sawba, aku dan dia saling tarik menarik baju gitu. Baju itu, aku menarik baju itu, dia juga menarik baju itu, jadi saling tarik menarik gitu. Fa inna maf'ula jazaba huwa as-sabu, karena maf'ul dari jazaba itu as-sawb, baju. Artinya asul fi'il kan jazaba ya. Al-jazmu. Lamma lam yasya yakuna musyarikanil fa'il fil mujazabati ihtija ila maf'ulin akhar wa huwa dhamir. Ketika dia tidak sah, tidak memenuhi syarat agar dia berserikat pada fa'il dalam menarik, ihtija, maka dibutuhkanlah ila maf'ulin akhara, pada maf'ul yang lain, wa huwa dhamir, itu dhamir, maka diucapkanlah jazabtuhu at-tauba gitu. Wa yalzaminu musyarakatan syaikhaini al-akhara fi jazbi thawb, dan menjadi lazim minu darinya, dari tinjauan dan penjelasan tadi, berserikatnya salah satu dan dua orang kepada yang lain dalam menarik baju. Aku dan dia saling tarik menarik baju itu. Dia menarik baju itu, aku juga narik. Bi khilafi syatamtuhu, lainale lafaz syatamtuhu. Baina lamma kana al-maf'ulu bi kalim syatamtu Zaidan salihan li ayyakuna musyarikan lil fa'ili iqtasara ala dzalikal maf'uli wa la yataj ila maf'ulin akhar. Bedanya dengan syatamtuhu, ya dia syatama, walaupun dia ketika sulasi dia butuh pada satu maf'ul, itu dia. Begitu ikut fa'ala gitu. Ini yang adanya ya satu maf'ul saja dan tidak butuh pada maf'ul yang lain. Fa'inau, karena sungguhnya lafaz syatamtu, fa'inau karena sungguhnya lakuan lama kana tatkala ada al-maf'ul fi kalil mereka syatamtu Zaidan, aku mencela mencaci maki Zaid. Nah, maf'ulnya itu lafaz Zaid, sholihan dia layak memenuhi syarat li ayyakuna musyarikanil fa'il, bahwa dia berserikat pada fa'il, yaitu ta. Uktusira ala dzalikal maf'uli, maka dianggap cukup kepada maf'ul itu maf'ul tadi itu. Wala yutaj ila maf'ulin akhar, dan tidak dibutuhkan pada maf'ul yang lain. Fa idza qulna syatamtu Zaidan, maka apabila kita bilang syatamtu Zaidan, yakunu manahu thubut asyatmi li'adima mutalikan bil akhar sarihan wa aqsihi dimna. Yakunu ada mananya syatamtu Zaidan, thubut asyatmi, tetapnya perbuatan mencela bagi salah satu dari keduanya, saya dan Zaid, keadaannya terkait dengan yang lain, sarihan, secara tegas. Ya, dia kalau secara tegas, secara eksplisit, ketika kita bilang syatamtu Zaidan, maka di sini yang menjadi fa'il ta, saya, Zaid maf'ul bih, sehingga terjadi perbuatan mencela itu bagi salah satu dari keduanya, tapi ada kaitannya dengan yang lain. Wa aqsihi, dan tetap kebalikannya, berarti kebalikannya saya bukan hanya menjadi fa'il lalu Zaid menjadi maf'ul, enggak. Kebalikan adalah tiap-tiap dari saya dan Zaid sah menjadi fa'il sebagaimana sah menjadi maf'ul, sehingga artinya syatamtu Zaidan, aku dan Zaid saling mencela dan mencaci maki gitu.
Aku mencela Zaid, Zaid mencela aku. Jadi saling gitu ya. Wa yalzamu bidzalika, dan menjadi lazimi dzalika daripada itu aksi dimnan musyarakatan lil akhar, bersikat salah kepada yang lain. Wa hasilu kalamil musannif, dan kesimpulan kalam musannif wa binau kainun limanan yalzimul musyarakata baina syaikhaini, dan bina bab yang ketiga di sini itu ada bagi makna yang mana ini melazimkan arti musyarakah berserikat antara dua orang atau beberapa orang. Alamanu khilanila imma, berdasarkan apa-apa yang dinukilkan dari ulama-ulama sharaf. Ghaliban, keadaan ghalib. Itu guysnya. Kaunuhu ghaliban. Wa binahu lil musyarakati bainas naini kaunuhu ghaliban. Ay hala kauni ghaliban. Wa fi tamyun ala anna luzumal musyarakah bainal isnain lil ma'nal mawdu'u lahu libabi fa'ala laisa bi kulliyin bal aktsariyun wa ghalibiyun wa ghalibiyun. Wa fi, dalam ucapan ghaliban tambihun, peringatan bahwasanya tetapnya musyarakah antara dua perkara, dua orang, bagaimana yang diletakkan baginya untuk ini bab, untuk bab fa'ala. Laisa bikulliyin, dia tidak kulli. Itu tadi yang saya bilang. Pokoknya di atas tulisannya fil jumlah. Beda antara fil jumlah dengan bil jumlah. Kalau bil jumlah dia menunjukkan syumul, dia menunjukkan umum dan istighraq, dan dia menunjukkan kulliyun secara keseluruhan, totalitas, mencakup seluruhnya. Kalau fil jumlah dia tidak menunjukkan istighraq, dia tidak menunjukkan kulli, tapi dia menunjukkan aktsariyun wa ghalibiyun, jadi kebanyakan saja. Ghalibnya umumnya, artinya di sana sudah kebayang pasti ada pengecualian. Wa hadza taqiqul maqal, dan ini yang disebutin di atas adalah pentakikan al-maqal, ucapan pembicaraan di sini. Wala taltafit ila qila wa qala, dan janganlah kamu menoleh kepada qila wa qala, dikatakan wa qala dan mengatakan, katanya dia. Bahkan Rasulullah dalam hadis bilang wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah benci bagi kalian qila wa qala, artinya dalam menerima informasi tidak jelas, tidak tegas, referensinya enggak jelas, sehingga katanya. Kalau zaman dulu ada yang apa tuh, katanya jadi Katerina, artinya Katerina kalau nggak salah bahan baju. Jadi qila wa qala tuh, qila wa qala nasu, dikatakan wa qala nasu, dan berkata orang-orang. Artinya ini untuk berita yang sifatnya katanya sumbernya dan referensinya nggak jelas, dan itu Allah membenci, Allah nggak senang, karena nanti kalau dijadikan landasan, nanti sementara apa referensinya nggak jelas, akan banyak menimbulkan fitnah dan kesalahan. Katanya, kata orang-orang, kata orang-orang, kata masyarakat, itu qila wa qala. Wa qad yakunu lil wahidi.